Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jembermu, semoga iman, takwa, kesehatan, dan semangat selalu ada pada diri kita, sehingga dari waktu ke waktu kita terus meningkatkan kualitas diri dan berujung pada kualitas ketakwaan dan keimanan kita. Sahabat Jembermu, COVID-19 terus melandai, tetapi masalah kesehatan tidak berhenti di situ, tetapi terus berkembang dan berkembang. Maka dari itu, hari ini kita akan bahas tentang perilaku hidup sehat di dalam masyarakat kita. Telah hadir di depan kita Bapak dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau adalah Bapak Cahya Tribagus Hidayat, Sarjana Keperawatan dan Magister Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cerah, sehat, penuh semangat dan muda lagi. Amin. Beliau adalah sekretaris lembaga penelitian yang ada di Universitas Jember dan membidangi bagian pengabdian. Maka dari itu kalau masuk ke masyarakat, dalam tanda kutip belusukan ke masyarakat, itu bukan hal yang baru. Maka banyak data-data fenomena sosial, fenomena kesehatan yang dapat kita ungkap dengan beliau. Pak Cahya, kalau kita berbicara masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ini banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang harus kita perhatikan, dan rupanya itu sudah membudaya. Artinya tidak bisa direvisi begitu cepat, tetapi melalui proses. Ya, sebetulnya masalah perilaku kesehatan yang kurang berkenan di dalam sekitar kita itu apa saja? Monggo, Pak. Terima kasih Pak Heri. Alhamdulillah, ini momen yang sangat luar biasa bagi saya ini Pak Heri. Terima kasih sebelumnya. Kalau kita berbicara terkait kesehatan, memang saat ini menjadi sebuah tren dan isu yang menarik untuk dibicarakan. Apalagi tadi pengantar dari Pak Heri, kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, kesehatan ini menjadi sebuah barometer yang wajib atau sangat layak untuk menjadi perhatian utama. Terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, memang satu hal yang perlu menjadi titik tekan, yaitu terkait dengan perilaku hidup sehat yang ada di masyarakat, Pak Heri. Jadi yang menjadi tren atau sesuatu yang unik, yang pertama adalah perilaku-perilaku yang tidak sehat yang ada di masyarakat. Pastinya perilaku ini, kalau kita berbicara terkait data dan fakta, pastinya banyak hal. Yang pertama, mungkin ini yang unik dan menarik perlu kita bahas adalah terkait dengan perilaku kesehatan yang kaitannya dengan perilaku merokok, Pak Heri. Perilaku merokok ini memang menjadi hal yang menjadi perhatian, karena kalau kita berbicara dengan data dan fakta, ternyata 50% atau separuh dari penduduk yang ada di Indonesia itu adalah perokok, Pak Heri. Ahli hisab semua. Ahli hisab. Dan yang menjadi menjadi perhatian khusus, ternyata 15% di dalamnya itu pelakunya remaja. Gitu. Nah, ini menjadi hal yang perlu sangat perhatian khusus ini. Dalam kata lain ada regenerasi ini. Iya, betul. Kenapa kok bisa menjadi 15% ini remaja? Nah, ini menjadi, bahkan untuk menjadi objek penelitian ini sangat menarik begitu. Kalau kita berbicara tentang perilaku merokok, pastinya kenapa merokok ini termasuk perilaku yang tidak sehat, Pak Heri.
Karena memang di dalam merokok ini banyak hal-hal yang merugikan, baik merugikan untuk dirinya sendiri maupun yang ada di sekitar. Nah, kalau kita berbicara tentang data dan fakta, pastinya rokok ini menyebabkan berbagai macam penyakit, Mbak Eri. Kita ketahui penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit hipertensi. Nah, ini kecenderungannya diawali dengan perilaku merokok. Karena memang ada zat nikotin yang memang ditinggalkan di dalam tubuh. Nah, ini yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Mungkin itu, Pak Eri. Oh, itu. Lalu aspek sosialnya bagaimana, dampak pada kadang-kadang saya merokok untuk diri saya sendiri, padahal asapnya itu adalah merugikan orang lain. Betul lah. Kalau kita kaji secara aspek sosial, lah ini dampaknya juga sangat luar biasa, kayak Pak Eri. Kalau kita melihat ada istilah perokok pasif, ya. Bahkan dari hasil riset memang perokok pasif ini kecenderungan terkena penyakit ini bahkan lebih besar begitu ya. Efek dari asap begitu ya. Karena sudah melalui proses di dalam tubuh manusia yang menghisap, dikeluarkan kembali terus dihirup oleh orang. Nah, ini menjadi perokok pasif, ini membahayakan. Jadi melihat dari aspek individu maupun aspek, tidak ada untungnya gitu. Sehingga, maaf, barangkali punya data hubungannya perokok pasif dengan janin. Ini yang belum kami kaji. Karena memang kalau dikaitkan dengan janin pastinya juga ada kaitan penyakit di dalamnya. Sehingga di dalam kemasan labeling rokok itu kan bahaya merokok itu bagi ibu yang ini juga ibu dan janin begitu ya. Tapi ternyata ada foto-foto seperti itu, belum menjadikan itu adalah pelaku itu sadar. Di samping merokok mungkin ada kebiasaan di dalam masyarakat kita yang lain, apa kira-kira, Pak? Jadi begini, Pak Eri, selain perilaku merokok yang sangat merugikan, jadi perilaku kesehatan di masyarakat ini masih, kita bicara perilaku yang masih didominasi oleh kalangan remaja, Pak Eri. Salah satunya masih banyak data dan fakta ini ternyata kurang lebih 1% penduduk yang ada di Indonesia, berarti kan sangat besar ini. Itu adalah penikmat minuman keras, homer namanya ini. Jadi zat yang bersifat adiktif seperti narkoba. Gitu. Jadi masih pengguna. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus begitu. Karena kita kalau melihat dari narkoba, minuman keras, ini adalah pasti merusak. Baik itu mental, baik itu jiwa, baik itu secara tahap tumbuh kembang remaja, ini sangat karena memang zat di dalam minuman keras itu sangat merusak bagi tubuh. Jadi perilaku itu menjadi perhatianku, 1% itu bukan jumlah yang sedikit, Pak. Dari sekitar 250 juta. Lah ini kalau tidak menjadi perhatian khusus, kita bersinergi, maka hal ini akan bisa terus berkembang. Walaupun kenyataannya itu bukan hal yang mudah. Ada sindikat, apalah artinya, dan itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Yang tidak saja sebetulnya menjangkiti kalangan atas, kalangan bawah pun sama. Kalau boleh saya berpendapat, tidak saja artis zaman sekarang, artis tradisional zaman dulu itu pun juga pengguna. Pak Cahya, sebetulnya kalau Bapak sering mengadakan penyuluhan, sebetulnya ketika kita berbicara tentang rokok itu, tanggapan masyarakat pada umumnya terhadap rokok itu bagaimana? Artinya begini, kalau Pak Cahya ada penyuluhan itu bersinggungan dengan rokok, bagaimana reaksi masyarakat itu?
Jadi ini menjadi hal yang unik ya Pak Heri. Iya. Karena pengalaman kami dengan tim saat melakukan pendidikan kesehatan, khususnya di tingkat usia remaja sampai dewasa, bahkan ada yang lansia ini Pak Heri. Ya. Beberapa hal kejadian unik di dalam saat Iya. kami menyampaikan zat-zat yang ada di dalam rokok, terus kerugian, karena tidak ada keuntungan nih. Banyak yang menanyakan, bahkan beberapa audien atau peserta dari penyuluhan itu yang memang notabene adalah orang yang kecanduan merokok. Ini menyangkal loh ya. Jadi menolak kebenaran. Iya. Padahal ini menjadi hal yang menjadi hal yang ini serius, perhatian serius sebenarnya. Tapi ya tidak kita pungkiri, namanya orang sudah adiktif, sudah kecanduan, maka hal ini akan ditentang. Ini menjadi ini pengalaman kami ya Pak. Menyampaikan sesuatu yang benar. Coba. Ya, itulah yang baik itu belum tentu akan diterima baik. Betul. Sekalipun metode caranya sudah baik. Betul. Inilah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu lebih mudah, tetapi nahi mungkar itulah. Pak, monggo sebaiknya tidak merokok karena ABCD. Nah, itu maka di dalam Al-Qur'an itu kan mengajak kebaikan dulu baru itu mencegah kemungkaran, dan ternyata mencegah kemungkaran itu lebih sulit. Dengan cara yang halus, cara yang soft itu pun masih menolak. Kalau boleh saya cerita ya, saya buka toko sekitar 5 tahun ya, itu tidak menjual rokok. Itu enggak dapat pujian. Bahkan seringkali saya diserang oleh pembeli, Pak Heri sampean niku gak ngesakno aku wis ping 3 nang toko sampean kecelik terus. Tak kira sini dodol rokok nih. Jadi itu seperti itu, dan tidak 1 2 itu banyak sekali. Jadi ya itulah ketika kita mengajak kepada yang baik, ya tentu saja ada sesuatu, ya sesuatu yang itu. Artinya ada beberapa orang yang sudah bahwa rokok itu menjadi bagian dari hidup. Tetapi maaf, kalau remaja bagaimana? Tanggapan remajanya? Terkait dengan tanggapan remaja, memang remaja ini cenderung juga tidak menolak, juga tidak menerima. Dalam hal ini memang kecenderungan remaja ini kalau kita bicara tahap tumbuh kembang memang masih dalam tahap pencarian jati diri Pak Heri. Jadi mereka memang mencoba menyelami memang. Jadi mengalir saja. Ya, kebanyakan yang mencoba untuk bukan menolak sebenarnya. Apa istilahnya? Membela diri ya, dalam artian itu kebanyakan dari golongan dewasa muda sampai lansia gitu ya. Memang pengalaman merokoknya sudah cukup panjang. Bahkan mengatakan ini rahasia ya. Surga dunia ini jadi nok rokok. Ya Allah, piye ngono. Maka jangan sampai itu masuk kepada remaja. Betul. Karena perokok itu diawali kan dari muda. Kalau sudah merasakan, waduh. Betul. Maka istilah saya berhenti dari rokok itu perlu jihad fisabilillah. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mungkin sahabat Jember mau bertanya, jangan-jangan Pak Heri itu bekas pelaku. Tapi paling tidak seperti itu. Alhamdulillah saya jujur mengatakan saya sudah berhenti merokok 23 tahun. Alhamdulillah. Prestasi ya. Tidak pernah kepingin nyidam saja, nggak kepingin. Pokoknya sudah berhenti. Alhamdulillah. Dan itu maka ya saya bisa mengatakan perumus tadi bahwa berhenti merokok itu perlu jihad fisabilillah. Tidak fisabilillah itu tidak mesti melawan Belanda, melawan Jepang, melawan rokok juga perlu jihad fisabilillah. Harus ada kekuatan yang ada di dalam. Betul. Itulah
betapa beratnya. Ya, ya betul. Kalau kita bicara 1% itu adalah pengguna narkoba dan sebagainya. Maaf, yang banyak dipakai apa, Pak? Nah, biasanya berdasarkan data nih Pak. Data ya. Karena memang zat-zat adiktif itu kan memang banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ya. Secara gamblang saya sendiri juga kurang memahami karena memang narkotika, terus zat-zat adiktif atau nafsa itu Pak. Memang sering umumnya ini adalah sifat-sifat obat yang menyebabkan dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Dan itu bisa diperoleh dari zat-zat seperti sabu begitu ya. Jadi nyabu Pak, bukan nyarapan bubur Pak. Jadi memang sabu ini memang zat untuk zat yang sifatnya menenangkan. Jadi kalau bahasa orang kerennya itu ngefly Pak ya. Jadi merasa senang, tenang. Jadi seolah-olah jiwanya itu sudah dunia itu milik sendiri begitu Pak. Untuk zat-zat yang kita sederhana saja Pak, kalau kita melihat di remaja ini karena memang mohon maaf Pak Heri, karena memang zat-zat adiktif atau narkotika, nafsa dan sebagainya ini kan mahal memang harganya. Jadi kecenderungan penggunaan itu dialihkan kepada objek yang sederhana tetapi mempunyai dampak yang sama, seperti ngelem gitu ya Pak Heri. Ini remaja mulai, sehingga kasus-kasus mohon maaf remaja yang ada di jalan-jalanan itu kan kasus-kasus ngelem karena memang harganya murah dan zat di dalam lem itu juga bisa menenangkan. Ini. Jadi kalau data secara angka, secara pasti memang kita belum kami kaji Maksudnya untuk jenis narkotika apa ini prosentasenya memang tidak. Tapi berdasarkan real fakta memang kebanyakan digunakan adalah sabu. Jenis-jenis sabu ini. Tapi walaupun harganya mahal tapi memang secara data ini masih banyak. Yang lebih sederhana tadi tuh ngelem gitu Atau kalau zaman Pak Heri mungkin dulu pakai cubung ya Pak Heri. Ada kecubung ya. Banyak orang yang enggak tahu sih. Jadi itu dianggap bunga begitu saja. Di dalam bagian dari yang ada di dalam lingkungan kita. Tetapi ada orang yang tahu yang ternyata itu bisa dipergunakan seperti itu dan ya mungkin seperti di teman kita di provinsi tertentu itu yang namanya ganja dan sebagainya kan tumbuh liar di dalam lingkungan kita padahal itu sebetulnya adalah itu. Oke, kalau seperti itu remaja kita itu sampai 1%. Sebetulnya kalau didekati dengan aspek penyuluhan ini yang paling efektif itu bagaimana? Apa menunjukkan bahayanya ABCD, apa menunjukkan dampak sosialnya atau bagaimana Pak yang biasa disampaikan itu? Terima kasih. Nah ini terkait dengan itu kami juga bicara pengalaman Pak. Kami pernah melakukan sebuah pendidikan kesehatan atau penyuluhan. Dan memang notabene pesertanya adalah semua remaja Pak. Mulai dari remaja awal, pertengahan sampai akhir memang. Dan di dalamnya memang ada mungkin 5 atau sekian peserta itu memang pengguna. Pengguna. Jadi memang kami ke sana memang dalam rangka untuk memberikan knowledge pemahaman bagaimana. Nah, efek dari penyuluhan yang kami berikan memang yang pertama karena memang hal itu sama seperti merokok karena memang adiktif. Jadi ada penolakan. Lah ini memang real terjadi penolakan. Saat kami menjelaskan inilah jenis-jenis narkotika, zat-zat adiktif yang dapat merugikan. Ini penolakan. Mereka menganggap bahwa itu bohong. Yang mereka rasakan itu enggak, setelah saya memakai ini saya lebih enjoy begitu, lebih fresh. Apa salah saya begitu.
ini memang perlu menggunakan berbagai macam metode. Itu. Jadi saya rasa dengan penyuluhan saja tidak cukup. Tidak cukup. Oke, tidak cukup. Karena pengalaman dari remaja yang sudah masuk ke dalam lingkaran pengguna atau bala dalam tanda kutip ada yang sudah sakau ya Pak. Nah ini bukannya sulit Pak ya, mungkin tahap rehabilitasi nih Pak sudah yang lebih lebih tepatnya ke sana, lebih tepatnya. Karena kalau kita ngomong tentang kesehatan itu ada 4 upaya nih Pak, mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitasi. Nah, sehingga mungkin upaya yang terakhir ini yang cocok untuk pengguna yang sudah masuk rehabilitatif dan konon itu mahal ya. Iya. Sepertinya upayanya harus itu memang. Harus seperti itu ya. Iya. Ya Allah, seperti itu ya. Kita sudah prihatin sekali ya. Betul Pak. Ini menjadi perhatian semua unsur ini. Musuh negara, musuh masyarakat, musuh keluarga, musuh individu yang itu membunuh tanpa senjata. Pelan-pelan, tapi santai diajak fly. Betul. Ya Allah, seperti itu. Pak Cahya, maaf saya kembali ke rokok. Enggak. Karena panjenengan sering penyuluhan, repot saya mengatakan cara bagaimana ketika penyuluhan itu agar kita semua ini tidak merokok atau berhenti merokok. Ya, tentu saja tidak cukup mungkin hampir sama dengan zat tadi terhadap penolakan dan sebagainya. Tapi yang kira-kira yang paling efektif ngejak orang berhenti merokok atau tidak ngerokok itu bagaimana, Pak? Nggih, memang ini menjadi catatan khusus ya Pak bagi kami. Karena memang kami beberapa kali melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Memang kalau kita dalam tanda kutip dari golongan baik itu remaja maupun dewasa maupun lansia sudah mengalami adiksi atau kecanduan dalam, ya. Memang agak sulit untuk merubah. Agak sulit memang untuk merubah. Tetapi ini bukan sebuah terus wah kita menyerah, tidak, terutama untuk tenaga kesehatan. Karena kalau kita kaji Pak dari referensi bahkan penelitian pun tidak ada yang menguntungkan dari merokok itu. Merokok. Jadi upaya-upaya yang memang kita lakukan memang upaya promotif itu memang upaya wajib Pak yang harus kita lakukan. Promotif itu wajib. Karena minimal tahu dulu. Tahu dulu. Iya. Setelah dari tahu ini harapannya bisa merubah sikap dan perilaku. Gitu. Endingnya memang tapi tidak berjenjang ya Pak, merubah perilaku orang ini kan tidak mudah memang. Tidak mudah, jangankan merubah perilaku, merubah opini itu sulit. Dan memang data dan fakta dari beberapa audien yang sudah kenapa berhenti merokok? Aku wis kena paru-paru lah. Setelah kena ini baru sadar bahwa ternyata rokok ini merugikan Pak ini. Lah ini testimoni yang unik ya Pak. Padahal belum kena itu ngerokok yo mati, ngerokok yo mati. Enggak lah itu. Setelah kena itu baru sadar bahwa ternyata memang merugikan. Begitu Pak. Sobat Jembermu, masih 2 masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, kalau boleh saya membuka lebih jauh, masih banyak lagi. Maka dari itu nanti suatu ketika akan kita teruskan. Tidak masalah rokok, tidak masalah narkoba, masih banyak kegiatan-kegiatan yang maaf bertentangan dengan perilaku hidup sehat. Pak Cahya sebagai penutup, monggo ada kata-kata kunci yang bisa disampaikan kepada sahabat Jembermu. Monggo. Terima kasih Pak Eri. Memang masalah kesehatan yang ada di masyarakat ini kalau kita kaitkan dengan apalagi saat ini kondisi pandemi Pak Eri, ini menjadi perhatian khusus
apalagi kaitannya dengan perilaku hidup sehat. Salah duanya memang tadi, walaupun indikator perilaku hidup banyak Pak Eri, banyak. Ya, kalau kita ngomong perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu banyak indikatornya Pak. Jadi PHBS itu ada yang ada di tatanan keluarga, ada di tataran masyarakat, bahkan ada di tataran yang lebih luas Pak. Gitu. Nah, apa yang menjadi perhatian khusus Pak? Jadi memang upaya-upaya untuk menanamkan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat ini memang tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan saja. Ini memang harus bersinergi. Kalau bahasanya itu lintas sektoral Pak ya. Jadi lintas sektoral. Kalau kita ngomong perilaku hidup bersih sehat di dalam keluarga, berarti keluarga juga harus dirangkul Pak. Begitu. Tataran yang lebih luas berarti pengambil kebijakan. Ya, ini juga harus bisa gayung bersambut. Kita ingin masyarakatnya sehat, tapi kebijakannya tidak mengarah ke sana. Ini juga repot Pak Eri. Alhamdulillah. Jadi itu merupakan sebuah sistem. Betul Pak. Sobat Jembermu, ternyata untuk hidup sehat tidak bisa kita berdiri sendiri. Tetapi dari diri kita, sehat keluarga kita, sehat lingkungan kita, dan sehat negara kita. Nah, kita lanjutkan suatu ketika akan kita sambung, terpaksa kita cukupkan sampai di sini. Ayo kita hidup sehat, karena sehat adalah modal utama. Allah lebih mencintai orang yang kuat dan orang yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.